Salah satu karakteristik mobil rally adalah spoiler belakang yang gede banget. Kalau Toyota kayak gini, Hyundai begini, Sport begini. Dan ini nggak dari sekarang aja, ini bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti Citroen C3 yang modelnya begini, bahkan sampai mobil Subaru dan Mitsubishi Evo mempunyai spoiler yang gede banget. Kenapa begitu? Dan sepenting apa spoiler belakang buat mobil rally? Sebenarnya jawaban singkatnya kenapa mobil rally menggunakan spoiler segede itu ya untuk menciptakan downforce. Tapi itu secara garis besarnya sebanyak 50%. Ternyata fungsinya lebih dari itu. Ya ini karena pembalap rally harus tetap stabil dalam kecepatan di tikungan, yang mana pembalap rally pasti akan melakukan slide di tikungan. Dan ini juga berguna untuk memposisikan mobil dengan lebih baik untuk gerakan berikutnya. Dengan cara oversteering, mobil rally mencapai sudut yaw yang tinggi, terutama pada tahapan rally yang dikembangkan pada permukaan yang longgar yaitu gravel. Dalam kondisi ini, semakin tinggi cengkramannya, semakin cepat mobil bisa berbelok. Daya cengkraman mobil secara langsung berkaitan dengan kapasitasnya dalam menghasilkan downforce. Generasi mobil WRC saat ini mungkin yang terbaik dalam sejarah dalam menghasilkan downforce, karena berbagai solusi aerodinamis yang diizinkan oleh peraturan saat ini. Tetapi bahkan mereka harus menghadapi hilangnya efisiensi aerodinamis sebagai konsekuensi dari yawing. Karena alasan ini, aerodinamika saat mobil melakukan slide sangat penting, dan para engineer serta perancang aerodinamika mencurahkan upaya besar untuk menyesuaikan mobil dengan kondisi seperti itu, yang mana ini untuk memberikan pembalap mobil yang stabil dengan cengkraman optimal. Ketika mobil WRC melakukan slide ke tikungan, arah aliran udara akan berbeda dari aliran udara yang menghadap mobil dalam gerakan lurus, karena aliran udara tersebut mengenai mobil di salah satu sisinya. Mobil-mobil ini terutama dirancang untuk menghadapi aliran udara secara frontal, tetapi mereka juga menyertakan beberapa modifikasi untuk meminimalkan dampak perubahan orientasi ini pada kinerja aero. Karena bagian belakang mobil adalah area yang lebih terpapar aliran udara samping saat nge-slide. Masuk akal jika sebagian besar modifikasi terkonsentrasi di sana, dan lebih khusus lagi di sayap belakang. Semua WRC saat ini menyertakan end plates di sayap belakangnya. End plates dirancang untuk mencegah pencampuran udara bertekanan tinggi dari atas sayap dengan udara bertekanan rendah dari bawah, sehingga meningkatkan efisiensi sayap. Pada sayap tanpa end plates, kedua aliran akan bercampur dan perbedaan tekanan akan lebih kecil. Begitu juga dengan downforce yang dihasilkan. Kita ambil contoh dari sayap belakang mobil Ford Fiesta WRC tahun 2018. Mobil ini mencakup end plates vertikal klasik, mulai di atas sayap atas dan menutup kedua sisi sepenuhnya, sampai ke bidang bawah. Di sisi luar end plates, winglet yang lebih kecil dengan end plates tambahan yang miring ditambahkan untuk menghasilkan downforce dengan menggunakan aliran udara yang berasal dari bagian depan mobil. Benar-benar penting banget ya aerodinamika di dunia rally. Ditambah kita lihat sayap belakang Citroen C3 WRC tahun 2018 juga memiliki end plates yang miring, tetapi dimulai dari sayap atas dan hanya menutup sebagian ruang antara sayap atas dan bidang bawah. Sayap atas ditopang oleh dua swan neck support yang terletak di kedua ujung sayap. Nah, kalau di mobil Hyundai i20 Coupe WRC, end plates miring dirancang sebagai perpanjangan sayap atas dan juga menutup sebagian ruang antara sayap atas dan bidang bawah. Swan neck support juga digunakan, sementara end plate mencakupi bibir horizontal kecil di bagian bawah, mungkin untuk berkontribusi pada generasi downforce tambahan. Mirip dengan apa yang diperoleh Ford dan Toyota dengan winglet samping mereka, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian sayap belakang Toyota Yaris WRC juga menyertakan end plate sebagai perpanjangan sayap atas. Jadi semua tim berbeda-beda dari bentuk sayap belakangnya. Ya ini karena emang bentuk mobilnya berbeda juga. Dan ketika mobil WRC melakukan slide dan mobil dalam posisi menyamping, end plates vertikal menghalangi sebagian udara yang mencoba mencapai sayap. Dan aliran massa di atas permukaan isap sayap berkurang, yang mana ini akan menyebabkan penurunan efisiensi sayap dalam hal pembentukan downforce. Ditambah juga hambatan akan meningkat, karena aliran udara sekarang menghadapi lebih banyak rintangan daripada dalam gerakan lurus. Sayap belakang mobil Ford harusnya kurang performasnya saat melakukan slide, karena end plate mereka sepenuhnya menutupi ruang antara sayap atas dan bidang bawah, sehingga menghasilkan bayangan yang lebih besar di kedua bidang. Dan Toyota seharusnya menjadi yang paling berpengaruh, karena end plates mereka juga menghalangi bidang bawah. Dan dalam kasus mobil Hyundai, karena end plates tidak sepenuhnya memblokir udara yang masuk ke plat bawah, untuk kehilangan efisiensi seharusnya lebih kecil. Di sisi lain, ketika mobil nge-slide, aliran udara yang berdampak pada end plate menghasilkan area bertekanan tinggi di atasnya dan tekanan rendah pada sisi internal. Jadi jika end plate tidak sepenuhnya vertikal, sebagian gaya yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan berorientasi ke bawah, sehingga berkontribusi untuk menghasilkan downforce tambahan.
Inilah alasan mengapa sebagian besar mobil WRC saat ini menyertakan end plate miring. Ditambah juga Hyundai memperkenalkan sayap belakang baru pada i20 dalam tes pre-event Rally Catalunya dengan tujuan meningkatkan kinerjanya. Modifikasi pertamanya adalah meningkatkan area end plate, yang mana Hyundai menambahkan area yang lebih tinggi dengan perbedaan tekanan yang sama seperti downforce yang lebih tinggi. Ya sekali lagi, ini karena end plate miring. Selain itu, area yang lebih tinggi berarti stabilitas yang lebih tinggi saat menikung, sehingga modifikasi ini membawa keuntungan ganda. Modifikasi kedua terdiri atas pembesaran penyangga sayap, khususnya pada sisi atas sayap, dan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan tekanan untuk menghasilkan downforce. Ford dan Toyota memperkenalkan end plate miring pada winglet samping mereka juga. Dalam kedua mobil tersebut menggunakan end plate samping miring dengan sudut sekitar 20 derajat. Meskipun dalam kasus Toyota bagian kedua yang lebih rendah dengan sudut yang lebih tinggi dimasukkan. Alternatif lain untuk mendapatkan keuntungan dari tekanan samping yang dieksperimenkan oleh mobil ke samping adalah menggunakan sirip vertikal di sayap belakang dengan area sampingnya yang besar. Sirip-sirip ini memberikan sejumlah besar gaya lateral yang berlawanan dengan gerakan yawing yang membantu juga membuat mobil lebih stabil. Tetapi sirip-sirip ini juga berkontribusi pada peningkatan hambatan dan gaya angkat. Sirip-sirip ini juga bertindak sebagai pembagi aliran dalam gerakan lurus yang dapat mengurangi area efektif sayap, sehingga mengurangi efisiensinya dalam menghasilkan downforce. Dan model ini juga banyak digunakan sejak diperkenalkannya pada tahun 2002, yang mana ini digunakan di sayap atas Peugeot 206 WRC, dan di tahun 2003 di seluruh mobil Subaru Impreza S9 WRC. Sirip vertikal pada awalnya didesain sebagai end plate tambahan, yang mana ini untuk meminimalkan pencampuran udara dari sisi bertekanan tinggi dengan sisi bertekanan rendah. Dan sayangnya untuk peraturan saat ini tidak mengizinkan penggunaan sirip vertikal di bagian tengah sayap pada jarak 0,55 meter dari pusat sayap. Toyota adalah satu-satunya tim yang memperkenalkan sirip vertikal di sayap belakang mobil mereka, di lokasi samping yang diizinkan oleh peraturan. Jenis penyangga ini memiliki keuntungan juga, yaitu tidak mengganggu ruang di bawah sayap atas, karena penyangga dipasang ke sayap hanya pada sisi atas. Kemudian di bawah sayap adalah tempat dihasilkannya area bertekanan rendah, yang merupakan kunci untuk menghasilkan downforce. Desain cerdas bagian atas penyangga yang berada di atas sayap belakang memungkinkan untuk mengubahnya menjadi sirip vertikal. Toyota menyertakan dalam desain asli mereka. Jadi kesimpulannya, downforce dan drag berdampak pada mobil yang bergerak ke samping, tetapi para perancang aeromobil WRC telah menemukan berbagai alternatif untuk meminimalkan dampak ini, dan bahkan untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi yang merugikan tersebut. Kemudian ditambah juga kenapa spoiler belakang mobil rally sangat besar. Ya ini tentu aja untuk downforce, tapi downforce yang dibutuhkan mobil rally sangat berbeda dengan mobil sirkuit, karena mobil rally butuh downforce ketika mobil itu nge-slide. Yang mana jika mobil rally menggunakan spoiler seperti mobil sirkuit, ini tentu aja membuat mobil rally akan terguling ketika melakukan slide, karena tidak mendapatkan tekanan yang cukup dari gaya downforce. Jadi bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.